anugerah yang terjadi ke tukang es teh itu kan bukan berkah yang disebabkan Gus Miftah sebenarnya kan. Itu kan karena kebaikan masyarakat aja, bukan karena Gus Miftahnya memantik masyarakat untuk berbuat baik. Dan itu mungkin barangkali saking jengkelnya masyarakat gitu ya, dia ngebela gitu ya. Dan gimana ya, penceramah itu kan kita kadang mikirnya penceramah itu sama dengan pendidik. Tapi mungkin di kasus Gus Miftah, aku tidak mengikuti ceramah-ceramah beliau ya. Tapi aku jadi berasumsi beliau bukan pendidik ya, penceramah, tapi memang penceramahnya tuh ya mencari popularitas aja. Oke. Hey Ning, hey Mbak. Aman ya, sehat ya? Ini udah on. Udah. Hai Mas Hendra, aku kira ingat tes kamera. Kita langsung ini aja deh. Kita coba bahas sesuatu yang sekarang semua sorot kamera mengarah ke sana. Tentang banyak kan meme yang bertebaran di media sosial. Penjual es teh lebih mulia daripada penjual agama. Waduh. Nah, kita semua tahu sorot kamera tertuju pada sosok Gus Miftah setelah insiden di Magelang kalau nggak salah ya. Salah satu yang menjadi masyarakat atau netizen marah itu kan karena beliau ditunjuk juga sebagai utusan khusus presiden gitu kan. Tapi justru sama wong cilik seperti itu gitu ya. Apapun alasannya, tapi memang gaya pendekatan ceramahnya Gus Miftah selalu begitu, tapi masyarakat menjadi tidak terima gitu. Nah, mungkin komentar pertama dari Mbak Kumaila terkait dengan hal ini gimana sih? Aku sepakat pada kemarahan netizen kalau itu sangat tidak etis sih. Terlebih lagi itu kan di masa ya, ditonton masa. Betul. Jadi kelihatannya kayak lagi dibully ya sih, kayak pembulian. Apalagi ekspresinya gitu ya. Betul. Dan iya sih, aku juga bagian dari netizen yang reaktif terhadap itu gitu, kayak kok bisa gitu. Itu kan hitungannya majelis agama ya, forum agama. Dan udah gitu juga tokoh-tokoh di sekitar Gus Miftah itu kayak ikutan ketawa juga gitu. Jadi kesannya kayak entah itu sedang menjilat atau gimana, tapi sangat tidak elok kelihatannya. Tapi memang apa ya? Iya nggak sih Mbak Kumaila membaca nggak sih bahwa perselingkuhan antara ulama dengan pejabat politik itu kental banget di Republik ini gitu ya, dan agama dijadikan sebagai tunggangan politik gitu ya. Nah, itu kalau Mbak Maila lihat gimana? Mbak Maila lihat gimana? Iya, itu emang dipakai. Menurutku pemerintah kita sekarang memang melihat politisi kita melihat tokoh agama tuh memang bisa jadi alat politik. Karena kan masyarakat kita tuh memandang agama itu kan sangat penting. Jadinya figur-figur pemuka agama adalah figur-figur yang didengarkan. Nah, politisi adalah pihak-pihak yang butuh suara rakyat. Karena tahu rakyat ini mendengar pemuka agama, jadi mereka kong kali kongnya sama pemuka agama gitu buat dapat simpati masyarakat. Dan sebagai sosok pemuka agama, entah itu kiai, gus, habaib, karena dia punya pengikut banyak gitu kan di hadapan politisi, dia punya nilai bergen gitu ya, bergening posisinya tinggi gitu. Dan dia mengakses bantuan, dana hibah, dan lain sebagainya dengan mudah gitu. Jadi ya sama-sama menguntungkan gitu ya. Sama-sama menguntungkan gitu. Tapi lagi-lagi Mbak Mila, yang jadi kemarahan publik adalah lagi-lagi kadang permintaan maaf itu aja nggak cukup loh. Kalau di negara-negara misalnya kayak di Jepang, di mana-mana gitu, seorang pejabat publik ketika kemudian dia membuat masyarakat, membuat rakyat menjadi marah, kecewa,
gitu dengan lapang dada, oke, aku akan mundur dari jabatanku. Itu sama sekali loh nggak berlaku di Republik ini gitu. Jadi mohon maaf, mau itu dia Habib, mau dia Gus, kadang punya rai gedek juga gitu kalau orang Jawa gitu. Iya, kayaknya kita nih pejabat kita tuh punya konsep harga diri yang agak beda ya sama orang Jepang. Orang Jepang kan mikirnya kalau misalnya dia pejabat publik, terus dia melakukan hal yang memalukan, maka dia menebusnya dengan mengundurkan diri. Kalau pejabat kita mah kayaknya tebal muka ya nggak sih? Kayak korupsi atau apapun itu kayaknya bukan tindakan yang memalukan buat mereka gitu. Kalau korupsi pas sidang pakai peci sama bawa tasbih ya nggak sih? Subhanallah di depan hakim gitu ya nggak sih? Iya benar, malah mereka tahu bisa simbol-simbol agama tuh bisa dipakai untuk mencari simpati publik, jadi itu malah dipakai. Dan tampaknya itu efektif kan, jadi masih dipakai terus. Selama masyarakatnya masih mendengarkan pemuka agama secara buta, politisi akan tetap melihat pemuka agama sebagai salah satu opsi strategi mereka cari suara. Tapi yang jadi persoalan akarnya apa sih kira-kira menurut Mbak Mila ya? Karena kadang gitu ya, orang tiba-tiba jadi Gus dadakan, Kiai dadakan gara-gara media sosial kan, Habib dadakan gitu ya. Itu mereka benar-benar kayaknya kalau kita mampu berpikir secara rasional gitu ya, dari konten-konten, dari materi-materi yang disampaikan gitu, kita tuh bisa naker gitu. Oh, orang ini hanya sebatas ini, nggak konten banget sebenarnya gitu. Masyarakat kita itu gimana sih Mbak Mila, kok kadang nggak bisa nyaring gitu, ini yang bener-bener seorang pemuka agama beneran. Justru kadang yang pemuka agama beneran, yang konten banget tuh justru malah dituduh ini berafiliasi dengan Yahudi dan seterusnya. Itu gimana? Iya benar, iya aku juga termasuk orang yang sering dituduh macam-macam ya, kayak mata-mata misionaris atau apa gitu ya. Seserem itu ya. Iya. Kayaknya benar, masyarakat kita kan datanya memang gitu ya, rendah literasi, dan karena rendah literasi itu kan bukan cuma kurang baca ya, tapi nggak punya kemampuan untuk mengambil keputusan, nggak punya kemampuan untuk mengambil kesimpulan gitu. Nah, para tokoh-tokoh agama dadakan ini yang mereka melihat nih kepolosan dan kenaifan masyarakat dan mengeksploitasi itu. Mereka ngelihat itu sebagai strategi, entah suaranya jadi pengikut tuh entah buat apa ya, maksudnya apakah itu untuk keuntungan duniawi gitu, atau supaya populer, atau ada sisipan marketing lain, nggak tahu. Tapi yang jelas itu berhasil dan selalu berhasil. Dan selama ini aku agak curiga pemerintah kita tuh tidak secara ambisius gitu ingin mencerdaskan bangsa. Aku kira karena pemerintah masih punya kepentingan untuk menyetir opini rakyatnya. Jadi saling membutuhkan aja sebenarnya ya. Jadi nggak ada nih urgensi untuk mencerdaskan masyarakat tuh. Jadi nggak ada, karena kalau rakyatnya cerdas itu tidak menguntungkan bagi elit-elit kita yang korup. Nah, kan mereka butuh suara masyarakat. Yang bisa dilakukan oleh Mbak Kumaila apa ketika menjadi seorang influencer, menjadi seorang content creator, supaya kemudian masyarakat ini makin lama makin kritis gitu ya, nalar kritisnya makin terasah gitu, yang selama ini sudah dilakukan apa Mbak? Mungkin karena konten aku itu kan konsepnya mengeksplor pertanyaan ya, jadi kerangka yang aku pakai adalah kerangka skeptis. Jadi cara berpikirnya tuh ragukan dulu, sehingga kita bisa menelisik esensinya apa dan asalnya dari mana, juga bagaimana bisa begitu. Menurut aku itu adalah kerangka critical thinking yang sebenarnya esensial ketika kita memiliki pertanyaan atas apapun kurang lebih ya. Dan masalahnya kita selama ini sebagai murid pun biasanya kita diajarin untuk menerima pelajaran
Yang anak yang pintar itu yang nurut. Anak yang pintar itu adalah yang bisa tahu banyak fakta, tahu banyak pengetahuan, meskipun dia nggak tahu gimana fakta-fakta ini bisa menjadi pengetahuan gitu. Bagian itunya nggak terlalu diajarin. Yang penting bisa tahu banyak, bisa jawab ujian, nurut sama guru, udah itu anak yang pintar. Di sini standarnya begitu. Tapi dulu penghafal Quran ya, hafal Quran ya? Iya. 30 juz hafal? 30 juz. Butuh waktu berapa lama untuk hafalin itu? 5 tahun kali ya, sampai kelas 5 SD, sampai kelas 6 SD, 5-6 SD. Itu stay di pondok? Stay di pondok. Okay. Aku di pondok, sejak masuk sekolah di pondok. Itu pondoknya itu salaf atau moderat gitu? Pondok modern. Oh, modern? Pondok modern tapi tahfidz. Gak tahfidz yang tahfidz sih, pondok pesantren Al-Quran sebenarnya. Cuman tahfidznya sebenarnya nggak terlalu digalakkan banget. Cuman kebetulan aja aku ngafalnya cepet gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Mila tahu mungkin ya teman-teman yang mondok di salaf gitu ya, kan sistemnya kadang mirip banget ya dengan kerajaan gitu. Ya nggak sih? Feodal banget ya? Ya, feodal banget. Mungkin kayak kiai dan bunyai segalanya gitu, pusat dunia ini. Itu tuh maksudku. Aku tuh pernah pesantren salaf juga 1 tahun. Jadi waktu lulus SMP aku nggak langsung masuk SMA, tapi aku tabarukan dulu gitu ke pesantren-pesantren salaf. Dan iya, jadi santri-santri ini punya worldview yang sangat sempit gitu, seolah dunianya itu hanya pondoknya sendiri. Dan ditambah lagi kadang-kadang santrinya nggak punya pendidikan formal kan, mereka mondok aja gitu. Betul. Dan mereka nggak punya pendidikan formal, dunianya hanya pesantrennya itu. Jadi figur otoritas tertinggi dalam hidupnya tuh ya kiai dan keluarganya. Itu udah kayak sosok termulia. Dan menurut aku mungkin ini ada urusannya juga sama aku tidak mau bersuzon ya. Gimana caranya ya? Di sisi lain seolah-olah itu tuh lembaga pendidikan ya. Tapi arahnya mau kemana untuk peradaban kita mungkin harus dikaji ulang lagi gitu. Karena aku mulai nggak bisa lihat lagi gimana peran pesantren dalam membentuk kebudayaan. Pertama, ilmu pengetahuannya gitu-gitu aja. Misalnya ada kajian kitab kuning yang dikaji kitab-kitab itu aja secara dogmatis gitu. Jadi santri-santri ini mikirnya apa yang ditulis ulama-ulama dulu itu pasti benar. Padahal misalnya banyak tahayulnya. Ya kan itu kan yang nulis ulama abad kapan gitu. Mereka juga pengetahuannya terbatas saat itu. Dan aku agak curiga pesantren, terutama pesantren tradisional itu punya peran dalam menjumutkan komunitas muslim. Oh gitu ya. Aku pernah sih tanya tanya sama seorang kiai gitu ya. Pak Yai, bedanya pesantren Anda sama kerajaan itu apa gitu? Ya kalau kerajaan politik kekuasaan, kalau di pesantren politik ilmu gitu kan. Jadi dan apa ya, nalar kritis itu kalau dalam dunia pesantren seolah-olah di eliminir gitu ya. Betul. Jadi nggak boleh salah gitu. Udah gitu juga seolah-olah kayak sosok siapa yang ngajar itu penting, kayak ngaji sama siapa, sanatnya gimana gitu, ijazahnya dari mana. Padahal kan ilmu itu menjadi ilmu sebenarnya tidak perlu bersanad secara langsung kan. Ketika kita mengkaji kitab apa saja lah gitu. Kan sebenarnya nggak harus dari guru tertentu. Itu mungkin salah satu pembodohannya di situ gitu. Sehingga kita nggak berkembang gitu. Iya, seolah-olah kita cuma sah gitu kalau kita belajar dari sosok kiai tertentu gitu, atau siapa Gus tertentu gitu, atau Habib tertentu. Selain itu dianggap nggak cukup kredibel gitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Ada banyak cendikia muslim yang mereka tuh low profile. Tapi mereka sangat berilmu gitu. Tapi ya tentu dia nggak akan mengklaim nih saya kasih ijazah sudah belajar apa dari saya gitu misalnya.
Dan menariknya lagi, ketika kemudian ada santri yang cantik gitu ya, santri yang wah ini kayaknya bibit yang unggul gitu ya. Kalau udah diminta sama si Gus gitu ya, kamu nikah ya sama aku. Apalagi yang minta Pak Yainya gitu ya. Makanya kan banyak yang Pak Yainya kan istrinya 1, 2, 3, 4 itu kan normal sih di dalam dunia pesantren tradisional kan memang banyak yang seperti itu gitu. Ya nggak sih Mbak? Kayak karena ini udah figur otoritas yang minta, wah ini merasa bangga gitu meskipun usianya lebih tua, nggak peduli lah ya, dia kaya, aku jadi bunyai gitu. Ya dan itu ini agak susah juga ya, kayak masalah kultural juga. Kadang-kadang orang tuanya seneng kan kalau anaknya dipinang sama kiainya tuh seneng gitu. Betul. Ini apa ya, feodalisme yang dirawat, karena mungkin juga nggak ada yang mendobrak ya, maksudnya nggak ada yang mereformasi itu gitu. Betul. Itu dilestarikan aja gitu, budaya pesantren yang feodal kayak gitu tuh dilestarikan. Makanya tidak jarang ya sekarang muncul banyak kasus-kasus gitu ya yang melibatkan oknum-oknum putranya kiai, bahkan kiainya sendiri menggauli santrinya, dan orang diem aja gitu. Memang bener yang disampaikan oleh Mbak Mila, nggak ada kesadaran untuk berani ngedobrak itu gitu ya, sehingga mungkin berangkatnya dari SDM-nya nggak sih kira-kira masyarakat kita itu? Iya, aku sebagai santri ya, aku pun kalau misalnya ditanya-tanya secara spesifik gitu tentang sistem pesantren gitu, itu justru yang paling aku hindari, karena mungkin aku terlalu lama jadi santri tuh aku juga aku sudah ditanamkan gitu sikap-sikap takzim dan menjaga nama baik pondok dan hal-hal kayak gitu. Jadi memang sangat tidak nyaman kalau bilang yang nggak baik, karena waktu lagi di pesantren kan kita selalu dikasih taunya yang buruk-buruk terjadi di sini tuh jangan sampai keluar gitu, harus jaga nama baik pesantren gitu ya? Demi keberkahan ilmu lah, atau jaga nama baik guru-guru yang kayak gitu. Jadi dan itu kan tempat yang sangat isolated ya. Pesantren itu kan sangat terisolasi, sehingga kalau misalnya ada kejadian kayak bully atau pelecehan, itu ya bisa aja nggak nyampe sampai ke yang berwajib. Jangan kan sampai yang berwajib, bisa jadi orang tuanya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu. Karena santri-santri diajarin untuk nggak ngasih tahu orang tuanya kalau ada hal yang buruk situ. Itu kalau punya orang tua. Kalau santri yatim, itu kalau dieksploitasi atau dilecehkan, mereka nggak ada tempat berlindung lain. Dan itu mungkin sudah terjadi dari zaman dulu ya, Mbak Mila ya. Kalau sekarang kan ya kita tahu lah ya, no viral no justice gitu ya. Nah, zaman dulu seperti yang disampaikan Mbak Mila, orang tuanya nggak tahu, apalagi kalau santrinya yatim gitu ya. Berarti nanti kalau Mbak Mila punya anak, nggak bakal ditaruh di pesantren dong? Pengennya enggak. Tapi kan yang namanya merawat anak tuh kan melibatkan keluarga besar ya. Iya, nggak tahu, maksudnya nanti keputusan final gimana, apakah ada pesantren yang bagus. Sebenarnya kan to be fair harusnya nggak semua pesantren itu jelek ya. Oh iyalah, ini kita tidak mengeneralisir semua pesantren, enggak. Jadi kalau misalnya hasil musyawarah keluarga besar itu sepakat untuk masukin ke pesantren dan itu reasonable gitu alasan-alasannya, aku masih tetap terbuka sih. Karena menurutku aku merasa pendidikan pesantren tuh ya nggak sepenuhnya jelek juga gitu. Aku dulu malah awalnya kan dari pesantren yang moderat gitu ya. Kalau ketemu salaman kayak gini gitu ya. Terus suatu ketika masuk ke pesantren Toriko gitu. Kalau pakai jilbab kan di sana rata-rata separuh gitu ya. Model putrinya Gus Dur. Aduh, ini jangan-jangan aku mau dimasukin aliran sesat nih sama temanku gitu kan. Aduh. Nah, tips dari Mbak Mila sendiri gitu, dengan pemahamanku yang masih dangkal seperti itu mungkin bisa mengirimkan pesan ke teman-teman gitu ya.
Karena kadang udah yang ini udah dikasih dari dulu sama guru-guruku, ini udah dikasih tanamin ini sama Pak Yaiku gitu kan. Itu untuk naik level gitu ya, itu susah mereka gitu. Wah enggak, kamu enggak jumatan, sesat, ini jilbabannya separuh. Waduh, itu gimana Mbak Mila untuk ngedobrak itu gitu? Aduh, ini tuh agak bingung ya, karena kayak kembali lagi ke masing-masing. Kayak sebenarnya kan di pesantren tuh kita dilatih untuk menjadi disiplin dan patuh ya, dan ya disiplin dan patuh gitu. Untuk kita, kalau kita mau agak berontak nanti kita jadi anak nakal gitu, kayak seolah nakal. Aku jujur aku nggak tahu sih gimana ngedobraknya. Apalagi itu kan kebiasaan ya, gimana sih sepanjang hidupnya begitu, dan itu tergantung pendidikan di rumahnya juga. Kalau Mas Hendra kalau punya anak bakal masukin pesantren nggak? Oh jelas aku nggak. Kalau Kenapa? aku jelas enggak. Ya karena aku nggak suka dunia pesantren, karena aku udah lama tinggal di pesantren, aku tahu gitu ya. Aku tahu plus minusnya, dan untuk plusnya aku bisa cover sendiri di rumah. Itu gitu kalau misalnya plusnya bisa di cover di rumah, mendingan di rumah. Nah, tapi soalnya aku tuh nanya ya ke teman-teman aku yang juga pesantren lama, mereka ada teman-temanku yang merasa di pesantren itu lebih baik karena misalnya rumahnya tuh di rumah sangat kecil dan di tempat yang tidak layak. Jadi ditaruh, pesantrenku kan dulu pesantren modern yang layak lah, proper gitu. Jadi orang tuanya naro dia di situ tuh itu keputusan bagus gitu di tempat itu gitu. Atau ada juga yang orang tuanya tuh sibuk banget, jadi dia ditaruh pesantren tuh dia seneng kan, banyak temennya, dan orang tuanya ya pasti ngunjungin dia sebulan sekali dan mereka quality time. Jadi kayaknya emang tergantung situasi keluarganya. Betul sih, tergantung latar belakang, keputusan gitu. Karena masih banyak pesantren-pesantren yang bagus itu kan ya. Gontor tuh melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar juga gitu kan ya. Jadi beberapa kasus yang melibatkan oknum-oknum di pesantren itu tidak bisa kemudian untuk digeneralisir ke pesantren yang lainnya. Cuman lagi-lagi membangun nalar kritis santri itu menjadi penting. Gitu ya. Iya, nah tapi aku nggak yakin pesantren tuh, aku nggak yakin bisa mempercayakan pesantren untuk hal itu ya, karena itu yang value utama pesantren itu kan disiplin dan nurut. Anak-anak tuh disiplin dan nurut. Terus wajar kalau misalnya sebaiknya tidak naruh anak di pesantren, karena ketika kita naruh anak di pesantren tuh kita mempercayakan anak kita ke orang asing loh. Dan orang asing, terutama kalau perempuan ya, itu kan aku ngerasa sangat berbahaya sih. Karena ada nih orang-orang dewasa di sana, guru-guru yang sebenarnya kan guru-guru paling umurnya kan 20-an, 30-an juga gitu. Maksudnya mereka juga manusia biasa, dikasih ngurusin anak-anak yang orang tuanya jauh di luar kota. Mereka bisa merasa aman untuk kalau mau jahat sama anak-anak mungkin mereka bisa merasa aman. Dan lagi kan anak-anak ini kan masih mudah dimanipulasi ya. Kalau misalnya kan biasanya cerita-cerita anak-anak yang dilecehkan di pesantren tuh diiming-imingin apalah, nggak boleh ngelawan nanti dosa lah, atau pokoknya mereka dilecehkan dan diancam untuk tidak boleh bilang siapa-siapa. Dan kadang ancamannya pun bukan bentuk ancaman gitu, kayak diceramahin aja, dan santri sebagai santri nurut. Nah itu di situ letak bahayanya sebenarnya menurutku. Ya ada plus minusnya lah ya, ada plus minusnya. Oke, kita kembali soal tadi, bagaimana menjadi seorang ulama, menjadi seorang penceramah, pentingnya untuk kemudian berkomunikasi, bertutur kata yang sepantas dan sewajarnya, supaya insiden seperti yang dialami oleh Gus Miftah ini tidak terulang lagi gitu ya, apalagi dia utusan
khusus presiden di bidang toleransi gitu ya. Tapi itu ada untungnya juga loh ya bagi si penjual es tehnya. Bapaknya ini sekarang rumahnya rame terus gitu ya. Pada royoan orang-orang kaya pada pengen berangkatkan umroh, ngasih uang cash gitu. Gimana sih memaknai itu? Di satu sisi ini musibah bagi Gus Miftah, tapi di sisi yang lain si penjual es teh ini siapa sih namanya? Pak Suwarji tadi ya kalau nggak salah ya. Itu sekarang dia dapat anugerah gitu. Gimana sih Mbak? Anugerah yang terjadi ke tukang es teh itu kan bukan berkah yang disebabkan Gus Miftah sebenarnya kan. Itu kan karena kebaikan masyarakat aja, bukan karena Gus Miftahnya memantik masyarakat dan untuk berbuat baik. Dan itu mungkin barangkali saking jengkelnya masyarakat betul, gitu ya. Betul. Dia ngebela gitu ya. Dan gimana ya, penceramah itu kan kita kadang mikirnya penceramah itu sama dengan pendidik. Tapi mungkin di kasus Gus Miftah, aku tidak mengikuti ceramah-ceramah beliau ya. Tapi aku jadi berasumsi beliau bukan pendidik ya, penceramah. Tapi memang penceramahnya tuh ya mencari popularitas aja gitu. Karena ketika kita menjadi penceramah yang sekaligus pendidik, pasti etika tuh nomor satu gitu. Karena kita tahu nih penceramah itu adalah orang yang diteladani masyarakat gitu. Jadinya pasti akan lebih hati-hati bersikap gitu, karena nanti orang niru. Nah cuman entah kayaknya cuma pengen, aku malah mikirnya karena merasa banyak pendengarnya, karena sudah merasa berkuasa, jadinya jumawa mungkin, jadi merasa berhak mengecilkan orang kecil mungkin ya. Tapi kan aku nggak bisa baca niatnya gitu. Tapi memang di era seperti saat ini kadang kita susah ya ngebedain antara penceramah dan juru kampanye gitu. Memang agak tipis bedanya gitu ya. Tapi yang lebih penting di atas segala-galanya adalah bagaimana kemudian kita ini pelan-pelan harus berani melawan, mengkritisi, mendobrak dogma-dogma, doktrin-doktrin buta yang itu menyebabkan kita itu nggak bisa diposisikan sederajat dengan siapapun. Even itu adalah pejabat, even itu adalah kiai, mau gus, tenar apapun, kita diposisikan sama gitu. Nah kita kan seolah-olah ada semacam kayak dikotomi. Akhirnya kemudian ya rame-rame bahwa Aqua harus diludahin Habib tertentu gitu kan. Enak gitu aku ngelihatnya gitu. Gimana sih Mbak menurutmu? Aduh, ini berkaitan erat sama level kecerdasan dan level pendidikan juga ya. Kita kan gampang, banyak masyarakat kita yang gampang digiring gitu. Kalau digiring tuh kan kayak apa ya, istilahnya kayak domba gitu, digiring kemana ikut, digiring kemana ikut. Nah, memang kita itu banyak dari masyarakat kita yang kehilangan otoritas dirinya karena nggak punya otoritas berpikir gitu. Dia menyerahkan otoritas berpikirnya ya ke mungkin pemuka agama atau ke siapalah, biasanya kan pemuka agama sih yang mengkhawatirkan ya kalau dalam konteks pembicaraan kita, karena nggak punya otoritas diri, merasa nggak pantas, nggak layak gitu untuk mikir sendiri, untuk menalar sendiri. Jadinya ya udah dengerin aja apa kata Gus itu gitu, ikut aja apa kata Ustadz itu gitu. Apalagi kan sekarang tuh populernya dikasih taunya jangan kebanyakan mikir, nanti ntar jadi ateis gitu, atau jangan kebanyakan aja gitu ya. Baru aja tadi itu sebelum kesini ada yang komen jangan kebanyakan bertanya, nanti kamu malah tambah tersesat gitu. Pokoknya malu bertanya, sesat di jalan, kebanyakan bertanya kamu malah akan tersesat, atau semacam itulah. Jadi memang penalaran mandiri itu seolah sekarang gitu trennya tidak dianjurkan ya. Entah kenapa ini populer banget, bisa jadi karena mudah. Kan dikasih opsi berpikir atau nggak berpikir kan lebih mudah untuk nggak berpikir. Dan sekarang kan fenomena bahwa seseorang yang pengen jadi seorang figur otoritas itu, meskipun dia bukan putranya kiai, dia selalu mencari-cari gitu legitimasi. Oh dari mbahku ini supaya kemudian dilegitimasi aku bener-bener seorang Gus. Kalau udah jadi Gus enak, mau jualan apa aja enak gitu kan.
Jualan jamu enak, jualan ilmu enak, jualan apapun enak. Sebenarnya momentum kesalahan Gus Miftah ini bagus banget loh. Bagus banget bisa mendekonstruksi masyarakat yang tadinya asal Gus itu pasti dihormati, terus mungkin jadi mikir lagi gitu, apa iya Gus itu, maksudnya Gus itu otomatis harus jadi otoritas kita. Seperti gitu. halnya figuritas habaib cucu Nabi. Awalnya dulu kan nggak ada orang berani mengkritisi cucu Nabi gitu. Oh sekarang pada rame-rame hantam semua kan. Habib-habib Ba'alah itu bakaran jenggot semuanya. Aku itu nggak terima. Aku tuh terima kalau kamu tuh ngaku keturunan Sangkuriang misalnya. Tapi kalau kamu modelmu kayak gini ngaku keturunan cucu Nabi dan lain sebagainya, kita nggak terima. Maka aku pastikan Habib Ba'alawi itu palsu gitu kan. Banyak Kiai Imad kan berani ngomong kayak gitu sekarang gitu ya. Ini sebenarnya momen yang bagus gitu ya Mbak ya. Iya, momen yang bagus lagi untuk dikasih lihat ke masyarakat, ternyata Habib itu Habib atau Gus atau apa tuh nggak perlu dipuja-puja dan didengarkan ucapannya sepenuhnya tanpa memandang aspek-aspek lainnya gitu. Jadi tidak legitimate harus menjadi panutan. Iya, iya. Meskipun mereka berusaha dengan segala macam tesis, dengan segala macam ya menakut-nakuti pakai ayat lah. Nanti bangsa ini nggak bisa makmur kalau cucu Nabi nggak dimuliakan, nggak dihormati gitu ya. Satu cucu Nabi, satu Habib lebih mulia daripada berapa puluh ulama atau kiai gitu. Aduh. Tapi ini kan berarti sebuah kemajuan, Mbak, masyarakat kita. Artinya mungkin ada kesadaran, kebangkitan memori-memori DNA leluhur di bangsa ini udah mulai bangkit gitu. Sehingga dengan berbagai macam fenomena-fenomena terkait dengan Gus lah, terkait dengan Habib-habib yang memalsukan makam lah, yang ngeruk uang hasil ziarah makam dikumpulkan di salah satu tokoh habaib tertentu lah. Ini kan udah mulai kebuka semua gitu. Dan pemerintah santai-santai aja ini masalahnya. Kayak pemerintah nggak melihat ini sebagai masalah yang urgent ya. Padahal ini tuh harusnya ditertibin. Harusnya pemerintah tuh turun tangan nertibin kayak gini. Tapi kan memang ya wajar juga kalau kita yang namanya kita saling membutuhkan gitu kan ya. Pas waktunya pilkada, pas waktunya pilpres kan cukup, ini 2,5 M ya untuk bangun ini ya. Nanti tolong ya coblos nomor ini itu kan. Iya, ya. Tolong himbau ke pengikut-pengikutnya untuk pilih ini gitu. Atau pondoknya atau apa ada posko kampanyenya gitu ya. Keren sih ya. Padahal itu kan tempat pendidikan, harusnya kan tempat pendidikan kan nggak boleh jadi tempat kampanye ya. Tapi pesantren-pesantren itu suka ada posko kampanyenya kan. Gitu. Dan tidak sedikit memang juru kampanye dari pesantren, kiai-kiai itu, ulama-ulama itu. Ya wes lah, mudah-mudahan konten ini bisa sedikit membangkitkan nalar kritis kita sebagai manusia di Indonesia supaya menjadi lebih jernih lagi gitu ya ketika memandang sesuatu, tidak asal ikut-ikutan aja gitu ya. Oke. Nah, Mbak Mila, waktu dulu aku masih ikut beberapa ustadz gitu ya. Kan biasanya kita sebagai santri itu kalau di tradisi pesantren tradisional salaf gitu kan mesti identik dengan ijazah. Kita dikasih ijazah gitu ya, biar kebal, nggak dibacok, nggak bisa dibacok, biar bisa punya ilmu mahabbah gitu ya, menarik cewek yang kita inginkan gitu ya, termasuk kemudian bisa penyembuhan gitu ya, macam-macam lah itu, ada asma tiger, ada kulhu geni, ada segala macam gitu ya, ada apa juga ya, apa sih yang gue dulu pernah, jadi aku tuh mukul pisang gitu ya. Setelah aku pakai amalan itu gitu, selama 1 minggu tuh pisangnya tiba-tiba langsung kering gitu aja Mbak. Itu nggak tahu diobatin orang atau apa, tapi yang jelas itu terjadi deh. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu digunakan sebagai semacam mantra, sebagai jimat yang itu diyakini manjur untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Pandangan seorang Kumailah Hakimah terkait fenomena ini bagaimana sih? Aku belum pernah menyaksikan langsung ya, tapi kalau misalnya lihat di
video-video di sosmed itu kayaknya sudah pasti penipuan deh. Oh gitu ya? Menurutku pasti penipuan. Misalnya kalau ada yang kebal atau yang belum dipukul dia udah mental gitu, yang kayak gitu pasti udah udah di setup begitu, karena itu kan melawan hukum alam, dan sebenarnya kan tidak ada yang bisa melawan hukum alam gitu. Kalau ada sesuatu hal bisa terjadi, ada sesuatu hal di luar hukum alam bisa terjadi, ya itu bukan di luar hukum alam gitu. Itu berarti masih masuk hukum alam gitu. Dan menurut aku itu cuma gini, kepercayaan religius dan kepercayaan yang superstitious itu kan sebenarnya agak-agak beriringan ya. Nah, jadi orang yang rentan dibohongin dengan agama itu rentan juga terhadap superstitious agama gitu. Jadi kalau misalnya dibilang wah ini nih ulama ini sakti bisa apa, ya mereka percaya aja itu sakti gitu. Jadi di sisi lain mereka nggak percaya dukun atau percaya dukun sih karena dibantu jin, sekaligus percaya kalau ulama yang sakti itu ya misalnya dibantu malaikat mungkin gitu. Padahal baik dukun maupun ulama sakti ini ya sama-sama melakukan penipuan. Menurut aku sih pasti scam. Menurutku. Oke. Aku nggak pernah membuktikan atau meneliti secara langsung. Saya menurutku pasti scam, pasti ada triknya gitu. Jika kemudian misalnya nih ya kayak amalan-amalan gitu ya. Kalau aku sih meyakini ya, nggak peduli itu misalnya ayat Al-Quran atau kemudian mantra Jawa tertentu, tapi kalau kemudian orang yang ngasih itu sangat kita hormati, sangat kita teladani, terus kemudian kita melakukannya dengan istiqomah gitu ya, ya itu sedang membentuk realitas lewat mengubah mindset gitu ya, belief masuk gitu. Misal kayak aku dulu selalu habis asar disuruh baca subhanallah bihamdihi 100 kali supaya hidupnya nggak pernah apes. Habis maghrib sunah bihamdi sunahiladzim 100 kali supaya selalu beruntung terus gitu ya. Dan itu aku yakini dan aku baca mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2014 gitu ya, hampir 10 tahun gitu kan. Istiqomah sekali. Sangat istiqomah aku tuh dulu. Sama kiai itu tawaduk banget Mbak Mila. Kalau itu gimana soal yang kayak gitu? Kalau itu kan secara probabilitas masih mungkin ya. Kalau yang kita harapkan misalnya kesehatan, kita mengharapkan rezeki, kita mengharapkan keberuntungan, itu kan secara probabilitas masih mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya kita amalannya supaya bisa terbang atau supaya bisa menghilang, yang kayak gitu-gitu kan nggak mungkin. Jadi kalau amalannya begitu, misalnya nih kamu baca surat jin 1000 kali, nanti kamu bisa ngobrol sama bangsa jin gitu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa diukur gitu. Jadi ya bisa asal main klaim. Tapi percaya jin kan? Enggak ya? Kenapa nggak percaya jin? Karena menurut aku segala hantu-hantuan dan makhluk gaib ini terikat pada konteksnya gitu. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya kan sebenarnya jin itu tuh hantu gurun pasir, hantu padang pasir. Iya benar. Jadi Gimana sejarahnya jin coba. Jin ini tuh kepercayaan kuno orang Arab. Nah, kita orang Indonesia kan punya kepercayaan kita hantu-hantu sendiri kan. Kita punya kuntilanak atau leak atau apapun itulah gitu. Hantu-hantu lokal tuh kita punya sendiri. Nah, orang Arab juga punya hantunya sendiri. Orang di belahan dunia lain juga punya hantunya sendiri, ya Dracula atau vampir atau apa gitu. Nah, ketika ini perbedaannya Islam dengan Yahudi dan Kristen. Kita kan berbagi sejarah yang linear dan berbagi kemiripan teologis ya sama Yahudi dan Kristen. Bedanya, yang salah satu pembedanya adalah orang Islam tuh percaya jin. Karena jin itu jadi asimilasi budaya dan kepercayaan gitu. Orang-orang Arab memang percaya jin gitu. Nah, ketika agama Islam itu dibawa ke Indonesia,
kepercayaannya gitu dan seperangkat mitosnya itu dibawa ke Indonesia juga. Jadinya kita jadi percaya jin, hantu-hantu lokal yang kita percaya sebelumnya gitu, tuyul atau kuntilanak yang kayak gitu, ya kita jadi sebutnya mereka itu bangsa jin gitu. Nah, menurutku sebenarnya jin atau segala hantu-hantuan itu ya sistem kepercayaan aja. Sistem kepercayaan aja. Sistem kepercayaan yang melekat pada budaya setempat. Terkait belief aja sebenarnya ya. Oke. Nah terus langkah konkret ya barangkali untuk teman-teman adik-adik kita yang masih muda-muda, masih remaja, mahasiswa gitu ya, supaya ketika nggak gampang dibodohi sama orang-orang yang jualan agama, kadang kan ditakut-takuti ya sama siksa neraka lah, sama siksa kubur lah, ayatnya ini udah jelas gitu kan ya. Nah itu gimana sih Mbak langkah konkretnya gitu? Langkah konkretnya itu pakai pendekatan skeptis kayak yang aku pakai di Forbidden Question. Nggak percaya dulu, kemudian kita telusuri secara epistemologis gitu. Misalnya aku dikasih tahu ini garpu ini kalau malam bisa nyala loh gitu. Nah dikasih tahu kayak gitu, aku telusurin dulu, kamu tahu itu dari mana gitu. Nah nanti sumbernya itu kredibel nggak gitu, dan kalau diuji benar nggak. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang nggak bisa diuji gitu dan dianggap sebagai kebenaran, periksa lagi sifat kebenarannya, apakah itu kebenaran yang subjektif atau kebenaran yang objektif gitu. Apakah itu menjadi kebenaran karena kamu percaya, atau itu jadi kebenaran karena memang bisa dibuktikan itu adalah kebenaran yang absolut gitu. Nah karena kan biasanya kan orang yang suka bohong ini kan, iya gue ngomong benar kok gitu, ini adalah kebenaran hakiki gitu, ini adalah kebenaran absolut, padahal yang yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran subjektif mereka gitu. Nah aku pengen tahu deh, gimana sih rasionalisasi cara berpikirnya Mbak Mila waktu itu ketika kemudian dikatakan bahwa kalau kita di Muslim kan jelas ya, mereka yang non Muslim itu kafir gitu kan, diajarin kafir dan bakal masuk neraka gitu. Nah pemberontakan yang terjadi di dalam diri Kumaila waktu itu sehebat apa gitu, dan gimana untuk kemudian sekarang kan udah pada fase enggak deh kayaknya mereka yang non Muslim enggak begitu, gimana tuh Mbak? Aku pengen tahu itu. Dulu mungkin waktu kecil tuh aku suka acara opera itu di TV, pembawa acara. Terus kan dia, menurutku yang masih kecil, dia tuh sangat inspirasional gitu, suka ngundang tamu-tamu yang inspiratif. Terus jadi aku ngelihat dia tuh ibu-ibu yang baik gitu. Nah terus ada episode di mana dia ngundang pastor atau apa, pokoknya kelihatan banget dia Kristen banget. Terus di situ aku kayak kaget, oh iya ya dia orang Kristen ya, berarti dia masuk neraka dong. Nah terus pertanyaan itu aku bawa ke guru-guru aku dan gak ada yang ngasih aku jawaban yang memuaskan sih. Terus pas SMP kan aku sering olimpiade. Nah ketika lagi olimpiade kan kita ketemu teman-teman yang dari sekolah-sekolah Kristen gitu. Dan mereka kan pintar dan menyenangkan, dan itu juga ganggu pikiran aku gitu. Tapi masa sih mereka ini, teman-temanku yang pintar-pintar dan berbakat ini, mereka calon penghuni neraka gitu. Kayak aku merasa jika Tuhan yang maha adil membuat sistem yang begitu, ya itu sangat maha tidak adil ya. Ya udah sih. Aku tuh sempet ya mengalami sebuah peristiwa. Tapi setelah peristiwa ini aku ceritakan gitu, teman-temanku tuh yang tadinya dia hanya belajar Islam tuh hanya secara syariat aja, dia bisa mengalami lompatan spiritual yang sangat luar biasa. Ceritanya gini, jadi aku tuh kan idola banget sama sosok yang namanya MH Ainun Najib gitu ya. Bahkan aku tuh bikin satu channel khusus namanya Eyanisme gitu, karena aku pengagumnya beliau gitu ya. Nah, beliau tuh pernah cerita, satu-satunya manusia yang benar-benar aku anggap sebagai guru itu adalah Umbulandu Paranggi gitu. Tapi Cak Nun sendiri tuh gak tahu agamanya Umbu itu apa, itu satu gitu. Aku mulai kan, kemudian waduh gimana ya gitu kan. Terus yang kedua, Umbu itu sukanya minum bir gitu kan ya.
Waduh, bukan air putih, Mbak, bir bintang gitu. Nah, disitulah kemudian aku tuh mulai berpikir, aduh, ini gimana ini kan. Akhirnya aku mulai bener-bener perdalam gitu, Mbak, perdalam gitu. Dan ketika ini aku ceritakan ke beberapa sahabat-sahabatku tuh, akhirnya itu menjadi pemantik dia untuk belajar lebih dalam lagi, tau. Iya. Seseru itu. Seseru itu. Emang kita ketika belajar agama di luar kerangka fikih, kita akan lebih lebih bisa membangun rasa kemanusiaan sih dibanding kalau kita melihatnya secara hitam putih gitu. Gus Dur aja mengatakan ya, asal kamu berbuat baik terus kepada orang lain nggak akan tanya apa agamamu gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak loh ya teman-teman kita yang dikit-dikit tuh, kayak aku kan sering, aku kan sebagai host di Ngaji Rosok gitu, Mas, pembicara yang ini tuh Islam apa enggak sih gitu kan ya, ini gimana sih gitu, itu sering banget gitu ya, sering banget. Padahal itu udah nggak ini ya, udah nggak penting lagi kita tuh udah pluralisme banget sebenarnya, maksudnya dan seluruh dunia secara global tuh sudah mengarah ke masyarakat yang majemuk gitu, di mana kita ini beragam, saling menerima satu sama lain terlepas dari apapun rasnya, agamanya atau gendernya gitu. Kita tuh sedang menuju masyarakat yang seperti itu gitu. Masih nanyain agama. Ada seorang Gus yang cukup aware sih dia terhadap pluralitas gitu. Dia bilang sama aku gitu, oh jangan-jangan orang-orang yang di barat itu karena dia melakukan itu kan yang dianggap kesalahan, kan kita yang anggap kesalahan, tapi bagi mereka kan itu sebuah budaya gitu, bergaul dengan ini itu jangan-jangan nanti nggak ada apa-apa, Mas Hendra gitu. Sampai segitunya gitu ya. Tapi itu lagi-lagi preferensi orang beda-beda sih. Jadi kita ngobrol seperti ini dalam rangka untuk ya membangun nalar kritis kita, karena bagaimanapun juga ya ini sebuah realitas sih, banyak orang memanfaatkan agama hanya untuk memperkaya dirinya gitu ya. Even itu dengan jualan agama doa, dengan jualan makam wali, jualan jasa makam nabi gitu ya. Ini fakta gitu ya, fakta dan bisnis yang luar biasa itu ya makam-makam orang-orang suci itu. Makanya para oknum-oknum habaib itu, turunan Sangkuriang atau keturunan siapa itu berlomba-lomba gitu, meskipun makam nggak jelas gitu, kasih aja bin siapa itu kan udah penipuan. Iya, di mana-mana sih, Mbak, di mana-mana, dan dibiarkan. Iya. Dan dibiarkan seolah-olah ya, tapi kan netizen sekarang yang mulai nggak terima gitu ya. Netizen yang nggak terima gitu. Miris ya, Mbak ya? Iya, sedih. Miris banget ya. Sedih karena ada orang yang memanfaatkan kenaifan masyarakat, dan sedih juga karena masyarakatnya naif-naif. Masyarakatnya naif-naif. Tapi sekarang udah inilah ya, sekarang udah banyak konten-konten yang mengedukasi kita, apapun agamanya, ya kita sesama manusia. Mas Hendra optimis ke depannya bakal lebih lebih cinta damai masyarakat kita? Kalau kayaknya sih, aku percaya itu deh. Kalau kamu gimana, Mbak? Percaya, tapi mungkin perjalanan masih panjang. Sekarang gitu. sih masih pesimis ya. Sekarang masih pesimis gitu ya. Ya udahlah, yang penting apa yang kita mampu perbuat saat ini, supaya kemudian ya meskipun dampaknya kecil, tapi lakukan saja yang bisa dilakukan. Ya, itu maksudnya. Itu maksudnya gitu. Nah, sekarang gini Mbak Mila, nanti sebelum ini mau minta satu sesi khusus nanti untuk Mbak Mila gitu ya, temanku ini. Dia pakar tasawuf. Waduh. Pakar tasawuf, mantap, jauh-jauh. Aku ini naturalisasi dari Pasuruan. Nah, mengapa ya banyak konflik yang terjadi akibat agama? Padahal dalam agama kita itu, di Muslim itu selalu mengajarkan tentang cinta kasih, kedamaian gitu. Ini pertanyaan ini sering aku ulang-ulang untuk nge-trigger gitu. Apa sebenarnya yang salah gitu? Apakah karena soal interpretasi yang dangkal dari
pemuka agama yang kemudian dia taunya itu akhirnya yang disampaikan keluarnya itu gitu. Gimana Mbak? Dalam kalau secara umum gitu, kenapa agama bisa ada konflik? Karena agama itu mengajarkan pentingnya identitas agama. Oke. Dan identitas agama itu bikin kita merasa lebih superior atau lebih suci atau berhak atas surga. Nah, dari situ. Dan di sejarah agama banyak konfliknya nih, banyak sejarahnya. Jadi ada narasi-narasi permusuhan yang memang dimuat dalam sejarah gitu. Ya di kitab suci, ya di riwayat, atau di sejarah-sejarah ya ada lah, misalnya Muslim sama Kristen, Muslim sama Yahudi gitu. Pokoknya catatan itu ada gitu. Dan ketika kita mewariskan agama sebagai identitas kita juga mewariskan konfliknya, kita mewariskan musuhnya gitu. Karena narasi-narasi itu ada. Nah, ketika kita melihat agama itu sebagai alat untuk berdamai, itu adalah rasionalisasi. Kita berupaya menggunakan agama sebagai cara damai gitu. Nah, tapi orang-orang yang berkonflik atas nama agama itu juga bisa dimengerti karena mereka membaca teks-teks agama dengan kacamata identitas mereka gitu. Merasa identitas mereka lebih superior. Jadi ketika ada narasi-narasi permusuhan gitu dalam catatan peradaban manusia dalam beragama gitu, mereka ngerasa wah iya nih emang kafir ini musuh gitu. Kita jangan sampai jangan sampai kalah sama kafir, atau jangan berteman sama kafir, atau hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi mereka resonate sama hal-hal itu. Gitu. Aku dulu di awal-awal ngaji Rasul tuh banyak sekali ancaman quote and quote gitu ya. Oh iya, ancamannya gimana misalnya? Waduh, aku jarang cerita soal ini sih ya, tapi dengan aduh gimana ya diceritain, aku nggak suka sih. Terus kemudian pokoknya intinya yang dilakukan ngaji Rasul itu sesuatu yang belum waktunya. Oke, itu tahun berapa waktu? 2018-an lah ya. Oke. 2019 gitu ya. Terus kemudian ini nanti justru membuat orang keluar dari Islam dan seterusnya gitu ya. Yo, awal-awal itu aku cuman bilang sih, ya waktu yang akan menjawab gitu ya, biar waktu yang akan menjawab gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu justru kemudian aku dipertemukan, mendekat ya sama teman-teman dia di kepolisian, di BIN dan seterusnya gitu. Mereka bilang lanjutkan, jalan aja gitu. Tapi kalau ada apa-apa bilang, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan menghadapi netizen yang bervariasi, Mbak Mila. Misal kayak pembicara-pembicara di ngaji Rasul gitu. Kayak misalnya, udah oke, Kang Abu aja misalnya gitu kan. Itu kan ngomongnya kadang tepi jurang juga gitu, berani juga gitu. Itu beberapa ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu udah mulai untuk cari-cari celah gitu. Oh, ini ngomongnya keliru begini gitu. Terus kemudian membuat video-video pendek dan seterusnya gitu. Nah, maksudku seperti Mbak Mila sendiri gitu, ketika menghadapi pembenci seperti itu, caranya memanage hatinya gimana supaya kemudian tidak sakit hati lah, tidak overthinking yang kemudian itu nanti akan berimplikasi negatif terhadap produktivitas Kumaila Hakimah dalam berkarya gitu. Kayaknya aku punya tembok sih, kayak aku ngasih jarak ngasih jarak aja sama emosi aku ketika lagi ngonten ya. Ketika mungkin karena netizen ini kan cuma komentar-komentar gitu, dan aku ngerasa itu hampir tidak ada dampaknya untukku secara emosional. Tapi baca komen? Baca. Oh baca ya? Aku nggak punya waktu ya untuk baca komen. Seringnya nggak baca emang. Tapi gitu. baca. Kadang aku nyiapin waktu buat baca karena aku pengen tahu feedback penonton kan. Oh gitu tuh. Oke. Karena aku mau nyari komentar bagus itu, barangkali ada yang punya feedback buat aku gimana supaya konten aku lebih bagus gitu. Cuman waktu awal-awal setahun pertama itu kan
penontonnya relatif sepi dan isinya haters semua. Oh. Nah, teman-teman aku tuh sampai pada takut karena banyak ancaman kan. Teman-teman aku banyak yang nyaranin untuk berhenti konten malah. Kayak ngapain sih kalau mau jadi konten kreator, konten ini aja make up kayak baju, konten-konten cewek gitu. Tapi ya aku coba dulu konsisten gitu kan. Berarti sekarang tuh hitungannya baru 2 tahun sih. Dan penerimaannya mulai oke nih, mulai ketemu audiensnya. Jadi ya udah. Dan kalau haters kayaknya aku ngadepinnya dengan cara nggak ngadepin deh. Aku nggak menyiapkan ruang mental, ruang emosional untuk ngadepin itu gitu. Jadi biasanya sih lucu-lucu sebenarnya loh. Maksudnya bisa aku tertawakan karena seringnya nggak nyambung gitu. Misalnya ketika aku bahas kenapa babi haram, komentarnya tuh muka lu tuh kayak babi gitu. Kan nggak nyambung ya. Jadinya kan itu jadi lucu gitu. Atau misalnya aku bahas wah ini Kumaila istri Dajjal, itu kan lucu. Kumaila istri Dajjal gitu. Jadi aku nanti judulnya susah. Kumaila istri Dajjal gitu ya. Ya aku pengen bikin konten itu tuh tutorial menjadi istri Dajjal. Aku jadinya susah untuk merasa tersinggung karena mereka ngebully aku tidak tepat sasaran gitu. Mungkin kalau mau ngatain aku, maksudnya jangan cuma bilang wah ini Kumaila goblok, jangan cuma bilang goblok, tapi kasih tahu aku gobloknya di mana dan beneran gitu. Dan beneran itu salah. Kayak aku pernah di call out dan aku ngerasa bersalah itu ada suatu konten aku namanya Argumen Bela Tuhan. Di situ aku bahas kompilasi argumen-argumen filosofis lah. Nah, ada suatu argumen yang aku simplifikasi emang sengaja karena aku males ngejelasin panjang lebar. Terus aku aku meremehkan kemampuan penonton juga. Paling juga nggak nyampe gitu. Nah, terus aku dikritik sama ada temen Kristiani, dia bilang aku menyampaikan argumen itu secara tidak lengkap, terlalu disimplifikasi sehingga penyampaian aku tidak lengkap. Dan itu kritik yang valid banget kan. Aku sebagai konten kreator yang niatnya mengedukasi, aku jadi merasa berhutang pada audiens gitu. Oh iya, aku zolim nih sama penonton aku ngasih keterangan yang tidak lengkap gitu. Karena aku males, karena sejujurnya alasannya karena males, tapi kalau argumen yang itu dikeluarin dari konten kayaknya juga nggak adil gitu, karena itu argumen yang penting gitu dalam sejarah teologi Islam. Terus jadinya aku ajak dia konten bareng gitu. Kan teman-teman banyak yang pengen itu, iya mas kasih aja judul Kumaila istri Dajjal gitu kan datanya gitu. Bagus ya, biar tersampaikan. Tapi aku tuh bener-bener berterima kasih pada salah satu guru aku dulu ketika aku masih belajar rutin di rumahnya gitu ya. Itu benar-benar membantu aku banget Mbak Mela ketika kemudian ada orang yang kemudian tidak suka dengan perjalananku. Ya nggak banyak sih, tapi kadang kan dulu aku tuh orangnya overthinking banget gitu. Jadi kepikiran akhirnya kan nggak produktif gitu ya. Orang timnas kalah aja aku nggak produktif kerja gitu kan. Dulu tuh masih mikirin gitu, tapi ketika aku belajar sama beliau, aku benar-benar diajarin, Hendra, ketika kamu berjalan di tengah hutan, terus kemudian kamu ketemu mangga busuk, kalau kamu goblok, itu mangganya kamu ambil, kamu jilat, kamu mutah-mutah sendiri karena kamu goblok. Tapi kalau kamu smart, kamu jalan aja karena tahu itu mangga busuk gitu. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya kamu kafilahnya ya, biarkan mereka anjingnya aja gitu. Nah mulai saat itu, aku tuh enteng banget jalan hidup, udah gak ngurusi orang yang mau ngebenci gitu. Mas Hendra kenapa bikin Ngejeroso? Aku berangkatnya sih apa ya, satu dulu pengen meningkatkan penghasilan, ya kan, karena basically aku tuh suka kegiatan sosial, kegiatan berbagi. Aku seorang udah lama ya punya jiwa organisatoris gitu, waktu sekolah, waktu kuliah, dengan kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Aku selalu melibatkan banyak anak-anak yang masih muda-muda gitu. Jadi aku tuh kayak punya tanggung jawab moral gitu. Ini anak-anak yang muda-muda struggle ini, aku suatu saat harus bisa ngerekrut mereka biar bisa sekolah dengan biaya mereka sendiri, kuliah dengan biaya mereka sendiri. Aku kayak pengen meng-copy paste pengalamanku ke hidup mereka gitu loh. Iya, sangat berjiwa sosial sekali Mas Hendra. Awalnya sih dulu begitu sih Mbak. Terus awalnya tuh bikin konten-konten kuliner gitu ya.
karena yang ngajarin aku pertama dulu dia konten kreator street food di Malaysia kan, tapi stagnan terus akhirnya ketemu nih mbah-mbah tua yang tinggal di tengah hutan sendirian. Dia bener-bener memberikan sebuah wawasan yang berbeda dari mainstream, artinya dari agama yang aku pahami selama ini itu nilai-nilai luhur ajaran kejawen, namanya Mbak Sumatari gitu. Awalnya dia nggak mau disyuting itu hanya untuk konsumsi pribadiku, dan itu murid-muridnya pada nggak terima ketika ditayangin di YouTube gitu ya. Kenapa? Iya, ilmu seperti itu belum waktunya diwedar di banyak orang gitu kan. Terus Simbah itu, nggak apa-apa Gus, aku mau kamu syuting dengan bahasa Jawanya gitu ya, supaya ajaran Jawa gak dihitek-hitek karo wong asing gitu kan, sama budaya asing aku gak terima gitu kan. Wah, dari situ aku semangat Mbak. Dari situ mulai semangat, terus bikin 1 channel, 2 channel, 3 channel, sampai sekarang ada kali 22 channel berapa gitu. Dan itu memang mimpiku, aku pengen memberdayakan anak-anak yang hidupnya struggle, karena aku dulu struggle juga ketika masih sekolah gitu. Kok jadi aku yang cerita ya? Nggak apa-apa, aku pengen tahu. Oke, ini tadi saya sempat dengar tentang Mbak Mela ngobrol sama Mas Hendra tentang masalah terjadinya pertikaian, perang antar agama. Kan memang dari dulu ya sering kali perang terjadi itu atas nama agama. Yang jadi pertanyaan, apakah agama itu tidak cukup baik dalam mengajarkan kedamaian? Singkatnya enggak. Jawaban singkatnya enggak. Karena ya sudah terbukti selama ribuan tahun berapa banyak perang yang terjadi motifnya itu agama gitu. Berarti kan itu terbukti bahwa nilai-nilai agama tuh tidak efektif dalam mengkampanyekan perdamaian. Perdamaian, oke. Ini dengan adanya agama saja yang di situ ada mengatur tentang kedamaian, kerukunan dan sebagainya, itu masih terjadi perang. Kalau toh dengan agama nanti itu tidak efektif, apalagi dengan tidak adanya agama, kan justru tambah berantakan nanti. Ya, mungkin orang akan tetap berperang, tapi motifnya bukan agama. Smart. Iya sih. Bagus. Iya. Emang kan ya kebanyakan itu orang kan dalam beragama itu terlalu mendasarkan pada keyakinan saja. Tidak dilogikakan. Padahal seringkali di ayat-ayat di kitab suci itu semua kita kan dituntut untuk selalu berpikir dan berpikir. Betul. Dan bentuknya banyak ya. Ada yang bentuknya perintah, sindiran. Ya afala taqilun gitu. Afala tatafakkarun. Atau kayak di akhir ayatnya kayak sesungguhnya di ayat-ayat itu ada ayat-ayat bagi misalnya kayak liulil albab, liulil absar gitu, buat orang-orang yang berpikir, buat orang-orang yang berakal gitu. Ya, ketika mungkin ada nanti pertanyaan yang mungkin agak liar atau aneh karena istilahnya mungkin mengungkit-ungkit ketentraman dalam suatu tradisi agama, itu kan kebanyakan itu pertentangan itu kan dari para pemuka agamanya. Iya. Apakah ini memang terjadi salah penafsiran dalam menginterpretasikan kitab-kitab sucinya mereka itu? Sebenarnya kan ini pernah terjadi ya. Maksudnya dalam sejarah Islam kan pernah ada masanya perdebatan antara legitimasi akal dan versus wahyu gitu, atau ketika ada aliran Mu'tazilah gitu atau aliran Jabariyah, sebenarnya kan hal-hal kayak gini tuh pernah jadi konflik gitu. Tapi itu kayaknya nggak tuntas, dan aku curiganya mungkin sekarang tuh semakin tidak populer berpikir selain ada ada sentimen anti filsafat di kultur Islam ini gitu. Jadi pemikirannya tidak terasah. Selain itu juga mungkin ada pengaruh ini karena ada aliran yang gencar sekali mendakwahkan secara tekstualis gitu, kayak seolah yang namanya kembali ke Quran dan hadis tuh harus kembali tepat secara tekstualis gitu. Dan menurut aku itu bikin pemikiran menjadi buntu gitu.
Dan anti filsafat itu kayak ya udah nggak bakal pikiran ya, mengkerdilkan pikiran kita. Betul, itu makanya kalau misalnya ada debat-debat agama, kelihatan banget pendebat yang dari sisi Islam itu miskin wacana filsafat. Gitu dibanding yang agama-agama lain ya, dibanding kayak Buddha, Hindu, Kristen gitu, mereka kaya akan wacana filsafat. Islam nih pasti argumennya itu lagi, yang mana argumennya itu sebenarnya jelek gitu. Tapi ya namanya juga harus kembali lagi ke Quran dan hadis, mereka menerimanya secara tekstual aja begitu. Nggak ada penalaran ekstra yang gimana-gimana. Jadi makanya penceramah-penceramah kita juga materi ceramahnya itu lagi gitu. Kayak nggak ada perkembangan kemana-mana. Tapi kalau ngomong Islam kan nggak semua Islam tuh. Betul. Iya, Aku menggeneralisir yang menurut aku representatif terhadap kondisi sekarang ya. Kan banyak juga mungkin aku nggak mau nyebut aliran Islam di sini, tapi istilahnya kan mereka mengapresiasi meskipun tentang filsafat, tasawuf dan sebagainya kan. Tapi yang kayak gitu tidak lebih mainstream daripada yang anti filsafat ya nggak sih? Iya. Oke Mbak, pada level kesadaran tertentu mungkin yang agak tinggi, itu kan kebanyakan orang itu sudah tidak ngobrol masalah agama. Seolah-olah itu sudah nggak mau disekat. Mbaknya agama apa, masnya agama apa kan sudah tidak ada. Terus dalam perilaku sudah tidak membawa identitas dalam beragama, mungkin pakaian dan lain sebagainya. Mungkin terlihat mirip seperti orang yang nggak punya agama mungkin bagi pandangan orang tertentu. Saya ingin minta pendapat dari Mbak Mela tentang hal tersebut. Apakah bisa memang ada kemiripan atau bagaimana tentang seorang yang punya level kesadaran tinggi itu dengan seorang agnostik? Aku tidak bisa memukul rata ya, karena kan orang menjadi agnostik itu motifnya beda-beda kan. Ada yang motifnya karena mengambil sikap intelektual aja gitu, karena dia nggak bisa membuktikan hal-hal itu, karena mereka nggak tahu, ya udah ambil sikap agnostik gitu. Atau bisa jadi juga karena alasan lain yang aku nggak tahu gitu ya. Jadi aku nggak bisa pukul rata sih. Tapi kalau mengenai identitas, mengenai agama sebagai identitas, aku juga sebenarnya gini, ketika kita memakai sesuatu yang ada nuansa identitas agamanya, itu bisa bermuatan prasangka. Jadi anggaplah kita ada di lingkungan yang Islamofobia gitu. Ketika misalnya aku pakai jilbab ke lokasi situ, akan wajar jika aku dicurigai. Anggaplah warga yang Islamofobia itu misalnya jamaah di gereja deh, karena kan gereja itu sering jadi sasaran para jihadis ya. Jadi wajar jika misalnya ada orang dengan atribut keislaman datang ke gereja terus mereka jadi was-was gitu. Jadi bisa dipahami gitu kenapa mereka islamofob. Atau kan banyak nih gereja-gereja yang ya dibakar lah atau apa gitu. Itu kan kerjaannya teman-teman muslim gitu. Jadi kalau misalnya kita memakai atribut keagamaan ke tempat di mana kita akan mendapat muatan-muatan prasangka, itu kan pemicu konflik. Jadi memang sebenarnya aman sih kalau misalnya di masyarakat sekarang, sebenarnya masyarakat yang masih rawan konflik ya, untuk tidak menggunakan atribut atau ngasih nama anak-anak, ngasih nama yang netral aja kali ya. Kalau di negara sebenarnya kita tuh masih tinggal di wilayah yang rawan konflik ya nggak sih? Sebenarnya gesekan agama tuh masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi, meskipun nggak separah beberapa tahun lalu sih ya. Sekarang tuh mendingan, cuman masih tinggi gitu. Dan menurut aku penyebab konflik tinggi itu karena kita ngadu identitas. Kita ngadu siapa identitas yang lebih dominan, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus, lebih saleh, itu karena kita adu identitas aja sih. Tapi kalau identitasnya dilebur, ya udahlah, nggak penting agamanya apa gitu. Yang penting
sama-sama manusia gitu. Ya udah, kita kan jadi bisa melihat manusia lain sebagai manusia gitu. Kadang-kadang ada nih orang yang tidak melihat saudaranya, tidak melihat manusia lain sebagai manusia karena agamanya beda gitu. Jadi kayak dia mendahulukan agama sebelum kemanusiaan gitu. Orang yang kayak gitu kan ada, makanya mereka tega misalnya untuk ngebom gitu, atau mendiskriminasi karena mereka nggak ngelihat temennya yang di luar agamanya ini adalah manusia juga yang punya hak hidup yang sama gitu. Mereka pakai alasan karena saudara seiman, seagama, bukan saudara semanusia, sama-sama manusia, ya. Padahal kan dalam agama, ya dalam Islam sendiri, Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta. Jadi dalam semesta apapun agamanya, suku, bangsa, apa, ras apapun kan harusnya diayomi. Harusnya. Kita harusnya rukun, damai. Iya, harusnya. Tapi namanya ini ya, namanya kitab suci, kalau misalnya dijadikan pedoman hidup, itu kan ada pesan-pesan yang kontradiktif ya. Ada yang bilang misalnya Islam rahmatan lil alamin, ada juga ayat-ayat yang memang bernuansa permusuhan ke yang non-muslim. Nah, kalau orang yang jahat akan lebih suka milih ayat-ayat yang permusuhan itu, meskipun mereka misalnya tahu itu konteksnya itu ketika perang gitu. Itu yang nggak praktisnya sih. Oke. Kalau memang dalam agama itu tidak bisa menjadikan tidak bisa mengajarkan untuk membawa kedamaian di dunia ini, kira-kira hal apa yang dibutuhkan untuk bisa membangun kesadaran itu agar dunia ini bisa damai? Itu dibangun dari mana itu terus kalau tidak dari agama? Menurut aku pendidikan. Pendidikan bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan yang mana? Pendidikan dalam arti kita dikasih tools untuk bisa menalar gitu. Jadi pemikiran kritis, kita dikasih tools untuk berfilsafat, dan kita dikasih pengetahuan yang memang berdasar pada data dan fakta gitu. Nah, kalau misalnya kita punya pengetahuan yang berbasis fakta, kita punya pengetahuan yang berbasis sains, terus kita juga punya kerangka pikir yang adil ya, kerangka pikir yang objektif, itu akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru yang juga berguna gitu. Yang pada akhirnya manusia akan bisa lebih dengan akurat mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan yang bisa kita pikirin mana nih keputusan yang menguntungkan umat manusia dan mana yang merugikan gitu. Ketika itu dibangun secara kolektif, itu kan sangat utopian. Dan itu mungkin bisa kita lihat di negara-negara Nordik ya. Maksudnya ketika pendidikan sudah merata, hidup masyarakatnya dijamin, jadi udah nggak ada lagi orang miskin ekstrim tuh nggak ada, lansia yang tidak terjamin itu nggak ada, orang sakit pun kesehatannya dijamin, itu juga udah nggak ada lagi orang yang nggak bahagia gitu, dan nggak ada lagi tingkat kriminal yang tinggi gitu. Oke. Berarti mungkin suatu saat agama itu kelak itu akan ditinggalkan atau tidak diminati lagi. Karena kesadaran sendiri kan tidak membutuhkan agama. Iya, aku sepakat. Kesadaran tidak membutuhkan agama. Dan jika agamanya tidak mampu beradaptasi dengan perubahan peradaban, ya lama-lama akan gak laku. Dan itu kan terbukti di sejarah. Kalau kita ngomongin Islam ini kan sebenarnya masih muda. Dalam lini masa peradaban manusia yang panjang gitu ya, manusia udah hidup 100.000 tahun, 300.000 tahun, Islam ini kan umurnya baru 1400-an. Oke. Jadi itu umur yang masih sangat muda gitu. Oke. Agama yang tua paling kayak Buddha mungkin 8.000 tahun, Yahudi 5.000 tahun. Agama tua aja segitu gitu. Kalau misalnya kita lihat peradaban manusia yang panjang gitu. Dan banyak agama-agama yang dulu pernah besar ya akhirnya punah. Kayak agama Mesir kuno kan dulu besar sekali, ya punah juga gitu. Ketika tidak relevan lagi, udah nggak ada tuh mayat-mayat yang dimumiin. Udah nggak ada yang mempraktekkan itu lagi. Oke Mbak,
Saya mau beralih ini, tapi tetap tentang agama. Dalam Islam yang katanya itu membela keberadaan kaum perempuan. Tapi saya pernah baca ada cerita tentang seorang tuan atau majikan itu bisa meniduri budaknya. Jadi saya agak-agak agak-agak bingung juga saya itu. Ini bahkan budak itu bisa dihadiahkan. Kalau saya misalnya punya teman laki-laki, saya punya budak ini, saya hadiahkan kepada teman saya karena saya apresiasi, senang sama teman saya. Ini gimana penjelasannya ini, Mbak? Sebenarnya bukan cuma di Islam ya, perbudakan saat itu kan terjadi di seluruh dunia ya, dan termasuk di Arab juga gitu ada perbudakan. Dan memang sebelum Islam datang, memang normanya begitu, budak itu tidak punya wewenang atas dirinya sendiri. Yang punya wewenang atas budak itu tuh tuannya. Dan budak perempuan itu ya bebas dipakai dan bebas dipekerjakan. Pokoknya terserah tuannya. Nah, orang-orang yang budak ini adalah orang-orang yang tidak terikat pada suku. Biasanya kan kalau di Arab itu ada bani-baninya kan, ada terikat suku, hidupnya masih sangat bersuku-suku. Iya. Nah, kalau misalnya dia tidak terikat pada suku, dia nggak ada yang ngelindungin, dia bisa dijual. Dan Islam mengatur itu, maksudnya Islam tidak serta-merta menghapus, maksudnya nggak perbudakan haram gitu, tidak otomatis begitu. Mungkin khawatir ekonomi kolaps ya, karena banyak sistem ekonomi ini kan bersandarnya di tenaga-tenaga budak ya, dan budak-budak ini kan nggak digaji. Nah, akhirnya Islam ini punya ajaran budak itu sebaiknya digaji. Ya tidak compulsory juga sih, tapi sebaiknya digaji, sebaiknya diperlakukan dengan baik, dan yang terbaik lagi dibebaskan gitu. Tapi apakah saat itu budaya yang begitu? Iya, budak tuh boleh dipakai. Bahkan budak tuh bisa jadi rampasan perang. Misalnya aku adalah bagian dari suku A gitu. Terus aku ini diserang nih sama pasukan muslim gitu, anggaplah. Terus mungkin suamiku ditangkap atau meninggal, atau mungkin aku belum nikah. Aku sebagai tawanan perang ini aku jadi budak, dan aku bisa digilir sama yang menawan aku. Memang saat itu normanya begitu gitu. Dan itu kita nggak bisa baca itu dengan pembacaan sekarang, pembacaan dengan konteks sekarang, karena kesannya sadis banget ya, kesannya sangat tidak manusiawi. Tapi pada saat itu perbudakan itu wajar gitu. Mereka belum, mungkin kalau pakai bahasa Mas Dodi, belum ada kesadaran secara kolektif untuk membuat aktivisme tentang hak asasi manusia gitu. Konsep hak asasi manusia ini kan konsep yang rasional, dan baru-baru ini kan sebenarnya, baru mungkin setelah Perang Dunia II kali ya. Jadi konsep hak asasi manusia itu konsep yang relatif baru buat umat manusia sebenarnya. Jadi saat itu tuh mungkin masyarakatnya belum sadar bahwa manusia itu boleh punya hak asasi gitu. Ini diterangkan di Quran nggak sih, Mbak? Diterangkan. Di Quran ya. Quran itu pedoman hidup. Betul. Yang nggak punya masa, periode, atau kadaluarsa. Menurut orang-orang. Iya, begitu. Tapi jadi begini, ketika mungkin tidak relevan, apakah bisa itu diklaim sebagai pedoman hidup? Nah, kalau aku sih nggak setuju. Aku tuh beberapa kali menyatakan bahwa aku tidak setuju bahwa Al-Quran itu bisa jadi pedoman hidup sepanjang masa, karena banyak konteks dari ayatnya itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Masa kita kan udah nggak punya budak. Pertama, kita kan sudah tidak dalam masa peperangan, dan ya banyak hal lainnya yang sebenarnya udah nggak applicable gitu. Jadi kita, kalau kata orang-orang amalkan Quran, ketika kita mengamalkan Quran juga jadi kita harus pilih-pilih gitu. Oke. Quran yang notabene katanya wahyu ini dari Tuhan kan ya. Misalnya Mbak Mela itu jadi budak pada waktu itu, ini ngomong nurani saja, kira-kira
Gimana perasaannya Mbak Melang? Mungkin aku Misalnya udah, dijadikan hadiah buat ini, ganti nanti ini sih digilir lagi, dipindah lagi. sebenarnya Gimana? dengan atau tanpa wahyu, kalau aku budak ya sangat mungkin aku diperjualbelikan. Karena di konteks Terus apakah Tuhan itu sekejam itu? Kalau ini katanya wahyu. kalau aku sih tidak ada konten aku yang ngomongin tentang itu sih, Tuhan itu Iya. maha baik atau Tuhan itu maha jahat gitu. Betul. Karena banyak firman-firman Tuhan yang susah sekali kita simpulkan bahwa itu adalah tindakan dari Tuhan yang maha penyayang gitu. Jadi aku nggak tahu jawabannya sih. Aku nggak punya jawaban konklusif tentang itu. Oke. Oke, aku ada 2 pertanyaan, Mbak. Titip ini ya. Yang pertama soal beristri 4. Waduh. Nah, beristri 4 gitu ya. Itu penting. Perspektifnya Mbak Mila seperti apa? Itu satu. Yang kedua, kita tahu ya, Coki itu kan diklaim sebagai agnostik atau ateis atau apalah namanya gitu. Tapi banyak loh ya, semua konten yang menghadirkan Coki Pardede itu view-nya tinggi semuanya. Itu artinya apa? Apakah kemudian masyarakat kita udah mulai aware atau seperti apa? Mbak, ini kan paradoks juga kadang, gimana tuh? Oke. Istri 4. Ya. Jadi dulu tuh ceritanya sebelum ayat poligami itu turun, pembatasan istri itu nggak ada. Jadi banyak sahabat-sahabat yang punya istri lebih dari 4. Jadi ketika ayat itu turun maksimal 4 gitu, masna wa thulatsa wa ruba' gitu, maksimal 4, sahabat-sahabat lain jadi harus menceraikan istri-istrinya yang kelebihannya, harus milih 4 dari istri-istrinya gitu. Jadi Dari dulu tuh berarti suka koleksi istri ya, Mang, orang sana tuh. karena perempuan itu Buat koleksi. secara umum Buat koleksi. perempuan itu biasanya bukan bukan individu yang berdaya ya, karena kan dinikahin waktu masih muda gitu. Udah gitu kan banyak anak tuh adalah power kan dulu tuh. Jadi ya gitu. Waktu itu tuh jadinya ayat poligami konteksnya adalah untuk mengurangi istri sebenarnya, supaya lebih termanage aja kayaknya distribusi kekayaannya mungkin ya, atau distribusi keturunannya. Tapi makanya kalau misalnya ditaruh di sekarang ganjil banget. Aku nggak tahu, tapi aku meragukan bahwa perempuan-perempuan yang bersedia di poligami itu adalah perempuan-perempuan yang berdaya gitu. Yang tidak berdaya atau berdaya? Berdaya dalam arti berpendidikan, dari keluarga yang fungsional dan punya harta. Jadi bisa jadi perempuan-perempuan yang di poligami itu adalah perempuan-perempuan yang rentan gitu. Cuman aku nggak tahu, aku nggak punya datanya gitu. Oh, yang aku tahu kan ada tuh kampung poligami apa ya? Dulu tuh mereka pada poligami, tapi seiring perempuan-perempuannya pada berpendidikan, poligami di sana mulai nggak laku lagi gitu. Jadi mungkin emang ada korelasinya antara tingkat pendidikan dan mau dipoligami ya, kalau di perempuan mungkin gitu. Karena ketika perempuan sudah berdaya, mereka tidak melihat laki-laki itu sebagai sumber penghidupan lagi, kan mereka bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Kabar buruk untuk Mas Fadli ini. Kalau katanya Islam itu sebagai pembela emansipasi wanita ya, sebagai pembela emansipasi wanita kan tentunya kan harusnya mungkin melarang juga, karena bagaimana ketika 4 orang perempuan atau wanita itu dijadikan istri, yang istilahnya yang laki-laki itu enak tinggal ganti ini, tanggal ini, hari ini ke sini, ganti lagi besoknya gitu. Terus kok tidak memikirkan perasaan dari si wanita tersebut? Terus membela emansipasi wanitanya di mana, bagian mana? Oke, perasaan wanita bukan variabel yang diperhitungkan ya sepertinya. Banyak argumen yang bilang menikahi wanita itu menaikkan derajatnya gitu. Jadi kayaknya logika mereka seperti itu gitu. Jadi aku nggak tahu, mungkin itu berlaku di masa Nabi kali. Maksudnya untuk menikahi wanita itu adalah penghargaan bagi seorang wanita gitu. Sedangkan
menurut kacamata moral kita sekarang, memadu istri itu adalah tindakan yang kurang secara moral gitu. Mungkin ada perbedaan kacamata moral kalau di situ ya, tentang jumlah istri. Tadi soal itu Pak Didi. Terus Paman Coki. Kayaknya orang-orang yang menjadi audiens Paman Coki itu bukan karena ateisnya nggak sih? Karena seni komedinya. Karena seni komedinya itu distintif kan, beda gitu loh. Bukan beda karena tapi banyak loh junior-juniorku itu, Mas, ini kayaknya paling rasional deh Mas. Gitu. Loh. Iya, serius kayak gitu loh. Oh, bisa jadi itu juga mungkin jadi faktornya juga kali mungkin. Oke Mbak Mela, ini terakhir ini ya. Saya pernah lihat judulnya di channelnya Mbak Mela tentang kisah Nabi sebenarnya nyata atau mitos. Seperti Nabi Ibrahim atau siapa itu ya, yang dibakar. Terus itu nggak mempan loh. Yeah. Terus Nabi Musa membelah lautan. Itu kan wow banget. Nah, menurut Mbak Mela, kira-kira nyata atau mitos? Anak mau disembelih jadi kambing. Nah, itu juga banyak sebenarnya kalau disebutkan satu-satu. Iya benar. Singkatnya menurut aku dongeng sih. Kayak cerita pembakaran Nabi Ibrahim kan, kalau kita baca riwayatnya, jadi ada cicak ya, atau tokek niup-niup biar apinya tambah gede. Betul, terus ada semut, ada burung dan semut yang bawa berusaha air. Memadamkan. Itu kan cerita yang menarik sekali ya. Iya, kayak film kartun ya. Kayak film kartun. Kayak film kartun gitu. Betul, namanya juga kisah. Dan banyak dari figur-figur nabi ini tidak bisa ditelusuri figurnya secara historis gitu, nggak ada. Selain di teks-teks suci, tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kan kalau Nabi Muhammad banyak, kalau Nabi Isa atau Yesus kan banyak gitu. Nah kalau nabi-nabi yang lebih lawas nih, kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu udah nggak ada jejaknya lagi, apalagi Nabi Nuh gitu. Jadi reasonable kalau kita menyimpulkan bisa aja ini dongeng yang dipercaya secara turun-temurun gitu. Yang penting hikmahnya gitu. Yang penting hikmahnya. Dan ada aja, menurut aku ada kisah Nabi yang gak ada hikmahnya. Oh iya. Sebenarnya penyembelihan Nabi Ismail atau Nabi Ishak gitu kan sebenarnya hikmahnya apa? Masa hikmahnya ada tuh ceritanya di berita yang bapak-bapak mimpi disuruh sembelih anaknya. Ini kayaknya beneran atau aku lupa ya. Terus dia hampir melakukannya karena ngerasanya itu mimpi dari Tuhan. Tapi kan ternyata Tuhan tukang ngeprank, prank ganti domba gitu. Wis Mbak, biar diteruskan sama Mas Hendra aja. Udah. Nanti kurang nanti. Enggak sih, model-model kayak gini udah biasa ya Mbak ya. Kita udah sering ngobrol-ngobrol model gini ya di konten-konten Forbidden Question dan lain sebagainya. Itu udah menurutku sangat konstruktif lah ya untuk kemudian kembali menyadarkan, membangkitkan nalar kritis teman-teman dalam beragama supaya dikit-dikit tidak taklid gitu ya. Karena bahaya ya kalau dikit-dikit taklid, Habib ngomong apa manut gitu kan, ya repot ini. Itu kayak apa ya? Iya, tadi kayak hewan ternak jadinya gampang digiring. Sana masuk kandang masuk, sana masuk jurang masuk. Sana pilih 01, pilih 02, 03 gitu ya. Ya, oke. Terakhir Mbak, silakan dong promo itu apa tuh namanya kelas premiumnya atau apa, monggo buat teman-teman Ngaji Roso yang merasa merasa ke klub, pengen join pengen mengenal Mbak Mela, keilmuannya lebih dalam, monggo silakan didengerin. Oke, jadi aku tuh baru bikin skema membership baru di YouTube, namanya Forbidden Forum. Biayanya 225.000 sebulan, dan bulan ini ada 2 event. Satu tuh bahas literasi agama. Kenapa aku bahas literasi agama? Karena menurut aku ini adalah fondasi yang penting ketika kita memahami agama gitu. Menurut aku orang yang paham agama adalah bukan orang yang gini, oh ada nih dalilnya ini dalilnya ini. Bukan orang yang tahu dalil gitu, tapi bisa
membaca agama dari berbagai sudut pandang keilmuan, misalnya membaca fenomena agama dari sudut pandang ilmu budaya, dari sudut pandang sosiologi, dari sudut pandang antropologi gitu. Nah itu literasi agama yang aku maksud. Jadi nanti akan aku jelaskan kelindan agama, budaya dan politik, dan itu jamnya jam 7 malam, tanggal 6 Desember. Terus tanggal 20 Desember, jam 7 malam juga, topiknya itu perempuan dalam pembacaan agama gitu. Nanti kita bahas kenapa nih ada gimana agama mengkonstruksi nilai-nilai tentang perempuan gitu. Kenapa perempuan nih jadi ada nilai harga dirinya gitu ya, tentang apakah dia perawan, janda. Kenapa hal-hal kayak gini tuh lekat di perempuan gitu secara ketat gitu. Kenapa ketatnya buat perempuan. Nah, terus nanti mungkin kita juga bakal kulik gimana sih menggunakan filsafat moral dan etika sebagai alat untuk membuat kerangka moral dalam membaca bias gender gitu. Nah, kalau tertarik, cara daftarnya itu datang ke channel Forbidden Questions, terus join membership, pilih Forbidden Forum yang 225.000, dan itu udah termasuk sama kamu bisa mengakses video-video eksklusif yang diantaranya tuh ada itu konten-konten yang sudah di dalam jurang ya. Itu ada aku bahas siapa yang menghamili Ibu Maria. Aku juga bahas apakah Quran itu adalah kitab suci yang relevan sepanjang masa. Aku juga bahas apa ya? Tuhan gabut tuh Tuhan Maha Gabut itu kerjanya ngapain aja, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Situlah ya, pokoknya produknya Kumaila istri Dajjal gitu ya. Ya, nanti aku mau bikin konten tutorial menjadi istri Dajjal. Oke, teman-teman semuanya yang butuh teman untuk benar-benar bertumbuh gitu ya, silakan nanti join di channelnya Mbak Mila ya. Oke, ini banyak yang request habis ini mau ngajak bahas-bahas masalah usaha, masalah entrepreneurship dan lain sebagainya. Aku udah hadirkan habis ini narasumber yang cakep, ganteng, tampan. Nah,